bahwasanya asy-syaikhu salasatun, guru itu ada 3. Yang pertama Syaikhul Fathi, yaitu guru yang memberikan kita menjadi futuh. Kalau berbicara tentang futuh, ini cakupannya luas, karena futuh ini banyak tingkatannya. Kita tidak berbicara tentang tingkatan yang paling khusus atau tingkatan yang khusus, enggak. Ini kita berbicara tingkatan kita saja sebagai orang awam. Jadi futuh itu maksudnya adalah keterbukaan. Jadi ketika seseorang dia mencari ilmu, kemudian dia memahami ilmu yang sudah disampaikan tadi, maka berarti si murid tersebut, orang tersebut, dia itu sudah futuh. Dari tidak tahu menjadi tahu, itu futuh. Dari tidak paham menjadi paham, itu futuh. Tingkatan kita orang awam. Nanti ada futuh itu tingkatan yang khusus. Nah, itu kita nggak bicara tingkatan itu. Nah, jadi futuh itu tadi dari tidak paham menjadi paham, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau. Ada orang dia nggak mau ngaji, terus dia mau ngaji, datang, nah itu futuh. Ada orang dia nggak mau sholat, nah kemudian dia sholat, nah itu futuh sebetulnya. Ada orang dia nggak mau puasa, terus mau puasa, nah itu futuh, dibuka. Nah ada guru itu yang memberikan kefutuhan kepada seseorang. Nah, jadi Syaikhul Futuh itu yang membuka hati si muridnya atau orang-orang yang ikut dengannya. Nah itu futuh tingkatan orang awam. Nah kemudian yang kedua, wasyaikhur riyadhati wa tahdhib, ada guru itu dia itu melatih hati kita. Supaya apa? Supaya tidak sombong, supaya tidak riya, supaya tidak hasud, supaya tidak ada takabur di dalam dirinya. Nah guru ini tugasnya begitu, melatih hati seseorang supaya hilang segala penyakit hati. Juga guru itu dia mengajarkan adab atau tata krama atau sopan santun. Nah, kalau yang tadi kan Syaikhul Futuh. Nah, ini sekarang Syaikhul Riyadhah wa Tahdhib. Jadi guru tersebut dia melatih si muridnya itu supaya jangan riya, jangan hasud, jangan sombong, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, juga guru itu dia ngajarkan adab nih, adab yang baik itu begini, sopan santun itu begini, akhlak yang baik itu begini. Nah itu guru Syaikhul Riyadhah wa Tahdhib. Nah kemudian yang ketiga ada yang disebut guru itu Syaikhut Ta'lim wal Ifadah, guru yang dia itu mengajar dan juga memberikan faedah. Nah, jadi guru itu dia ngajar, ngasih tahu, oh ini halal, oh ini haram, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, oh ini hukumnya sunnah, oh ini makruh, oh ini haram. Nah itu Syaikhut Ta'lim. Juga dia ngasih faedah, ngasih hikmah. Oh ibu bapak kalau sholat nih, sholat 5 waktu, oh nanti pahalanya tuh sekian. Ibu bapak kalau puasa Ramadan nih, nanti pahalanya tuh begini. Oh ibu bapak tuh kalau naik haji, pahalanya tuh begini. Nah itu Syaikhut Ta'lim wal Ifadah, ngasih faedah. Wa qad tajtami'u al-maratibu thalath min maratibil masyikhati li ba'di syuyukhi 'ala al-mudawwir. Dan terkadang tingkatan yang 3 ini terkumpul di dalam dirinya seorang guru. Jadi di samping dia itu Syaikhul Fathi, di samping dia itu Syaikhul Riyadhah, juga dia itu Syaikhut Ta'lim. Jadi 3-3-nya ini ada di dalam guru tersebut. Nah itu terkumpul 3 keistimewaannya. Ya dia itu Syaikhul Futuh, dia itu Syaikhul Riyadhah, juga dia itu Syaikhut Ta'lim. Nah ini berkumpul di dalam satu diri gurunya.
Nah makanya kata Habib Alwi Assegaf, innal masyikhata sya'nuha azimun. Sesungguhnya guru itu mempunyai peranan yang sangat penting, peranan yang sangat besar untuk mendidik kita, mentarbiyah kita, memberitahu kepada kita, utamanya tentang agama ini. Jadi penting nih, kita ini mesti punya guru, punya pegangan, punya sandaran yang mengajari kepada kita, utamanya tentang ilmu-ilmu agama. Nah, itu penting nih, kita punya guru. Makanya kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, fa'lam annal ustadza fatihun wa musahhilun. Maka ketahuilah bahwa guru itu fatihun, orang yang membuka, wa musahhilun, dan orang yang memudahkan. Jadi kalau kita punya guru, kita belajar kitab sendiri, kita nggak ngerti nih bahasa Arab, kita nggak paham nih ilmu nahwunya, kita nggak ngerti nih ilmu sorofnya. Karena kita nggak ngerti, nggak usah lah, saya nggak perlu punya guru. Nah kira-kira itu orang tersebut bakal benar, bakal sesat kira-kira? Bahasa Arabnya nggak ngerti, ilmu nahwunya nggak paham, ilmu sorofnya nggak paham, dia baca sendiri begitu otodidak, nggak pakai guru, pasti bakal tersesat. Makanya jangan sangka para ulama salafun sholih itu, jangan disangka ujug-ujug pinter, ujug-ujug cerdas, itu nggak begitu. Punya guru. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu punya guru sampai 1080 guru. Bayangin tuh, 1080. Nah, kira-kira itu ukuran guru, punya guru 1000, banyak apa sedikit kira-kira? Banyak. Tahu-tahu ada pemahaman di kita, guru itu cukup satu lah. Kalau guru itu mesti satu, guru yang lain nggak usah, nggak perlu, cukup guru saya saja. Nggak begitu. Makanya ulama-ulama dulu ilmu Qurannya punya gurunya, ilmu hadis ada gurunya, fikih gurunya ada, usul fikih ada. Masing-masing fan ilmu itu punya guru. Makanya juga kita punya guru, gurunya guru. Kita punya guru Sayyid Habib Agil Al-Munawwar, itu punya guru yang sering kita ceritakan, Sayyid Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Nah, itu gurunya banyak, beliau digelari Musnid ad-Dunya. Itu gurunya lebih dari 700 guru. Jadi nggak fanatik sama satu guru, silakan cari guru sebanyak-banyaknya. Kadang-kala kalau gurunya bukan Syekh Fulan, saya nggak mau ngaji. Kalau gurunya bukan Syekh Fulan, saya nggak mau datang. Ngapain orang dibadalin tuh sama itu? Padahal itu majelis gurunya sebetulnya. Nah kadang-kala kita kan begitu, bukan guru saya itu mah, orang ada yang gantiin, nggak mau ngaji lah, nggak mau datang. Nggak boleh itu begitu. Nah jadi kalau kita nih mau futuh begitu, mau terbuka, pemahaman kita mau terbuka, pengetahuan kita mau terbuka, mesti punya guru. Penting itu punya guru. Jadi guru itu penting. Kemudian al-insanu la ya'diru nafsahu, innama ya'diruhu ghairuhu. Manusia itu tidak mengetahui tentang kekurangan dirinya, dan sesungguhnya yang mengetahui kekurangannya itu adalah orang lain. Iya kan? Kadang-kala nih kekurangan kita nggak pernah tahu, tapi yang tahu itu orang lain. Kadang-kala kan kita sering komentarin orang, si fulan nih orangnya sombong, mentang-mentang punya motor. Nah yang nilai itu kan orang. Tapi kadang-kala diri sendiri itu nggak mampu ngelihat bahwa dirinya itu sombong, nggak paham. Yang tahu itu orang. Li'annahu la yattali'u ala 'aibi nafsihi wa innama yattali'u ala 'aibi ghairihi. Karena sesungguhnya kita ini tidak mampu untuk mengetahui aib diri kita. Dan sesungguhnya yang mengetahui
Aib kita itu adalah orang lain. Jadi aib kita ini yang tahu itu orang. Diri kita kadang-kala nggak paham kita ini punya kekurangan, punya aib, punya kecacatan, punya kekurangan, itu kita nggak paham, nggak ngerti. Ala tara kaifa yastakbiru nukhamata ghairihi. Bukankah engkau itu melihat bagaimana ketika kita ini merasa jijik, nukhamah dengan dahaknya orang lain. Nah kira-kira kalau orang lain berdahak, kita ngerasa jijik nggak? Dahak orang jijik nggak? Jijik. Wa yatahasya an tusiba thawbahu. Dan kita ini merasa takut kalau dahak itu akan mengenai kepada pakaian kita. Wala yastaqdiru dzalika min nafsihi. Dan kita ini tidak jijik dengan dahak diri kita sendiri. Jadi kalau kita ini punya kotoran, taruhlah dahak diri kita sendiri jijik nggak? Nah, kadang-kadang kan kalau kita dahak atau kotoran lah apa begitu, terus kita usah pakai sorban, di sorban kita ngerasa jijik nggak? Enggak. Tapi kalau yang nempelnya dahak orang di sorban kita jijik nggak? Nah, itu begitu. Fakadzalika al-uyubu la ya'lamuha min nafsihi. Maka yang demikian itu, aib itu tidak bisa diketahui min nafsihi oleh diri kita. Jadi aib diri kita ini kita nggak tahu sebetulnya, karena yang menilai itu orang. Kenapa? Karena saking banyaknya orang itu nggak mampu nilai dirinya sendiri. Nggak paham dengan keadaan diri kita ini, nggak ngerti. Kenapa? Karena kurangnya introspeksi. Makanya kan nggak ada orang gitu mengaku-ngaku atau menjatuhkan dirinya di hadapan orang, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Pengennya kita kan disanjung, ya kan? Dipuji, disenengin, itu pengennya kita. Nggak pengen saya nih dulunya ini suka judi, saya ini dulunya tukang mabok, bangga gitu dengan kejelekannya. Ada nggak di depan orang dia ngomongin begitu? Nggak kepengen aibnya itu ketahuan orang. Jadi yang tahu aib kita tuh orang sebetulnya. Wa inna ma ya'lamu uyubahu ghairuhu, dan sesungguhnya yang mengetahui aib kita itu adalah orang lain. Makanya kan kita sering ngerasa ada pekerjaan-pekerjaan atau perkara-perkara yang orang lain itu sudah tahu daripada diri kita. Kita itu nggak ngerasa kalau itu aib. Jadi kadang-kala kita ini sering ngobrol dengan kawan-kawan, dengan teman-teman kita. Nah, antara kita sedang ngobrol begitu, itu timbul perasaan dari diri kita. Jadi misalkan ada si fulan A sama B. A itu punya mobil mewah, punya rumah mewah, terus dia bicarakan, dia bangga-banggakan di depan orang. Yang dia bicarakan di depan orang itu aib sebetulnya. Kenapa? Karena merupakan sifat sombong. Nggak boleh begitu. Nah, yang menilai itu kan mesti si B ini. Wah, sombong banget orang, bangga-banggain hartanya di depan saya, Bang. Nah, yang ngomong begitu itu dia nggak ngerasa bahwa itu tuh sombong. Padahal itu tuh aib. Nah, yang mampu menilai itu orang. Nah, jadi ketika kita ini sedang berbaur begitu, berkumpul, kawan-kawan kita ini mesti baik. Coba antum bayangkan kalau kawan-kawannya teman-teman yang bukan orang baik, kita punya aib, tahu teman kita, terus diomongkan ke orang-orang, malu nggak kita kira-kira? Seneng gak kira-kira kita? Oh, kaduhung, ngomongkeun ka si eta, misal. Nah, ujung-ujungnya jadi begitu. Fayam bagi ayyajtani bakullama ra'ahu min aibin fi ghairihi wa huwa ma'na hadis. Maka seharusnya hendaklah menjauhi kepada tiap-tiap perkara yang engkau melihat aib selainnya, aib dari yang lainnya. Jadi kita jauhin tuh
perkara-perkara yang engkau melihat dari aib saudaranya. Jadi kalau kita lihat kawan kita itu punya aib, dengar punya aib, jangan diomongin lagi ke orang. Tutup tuh aib kawan kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, tutup. Wa huwa ma'na hadis al-mu'minu mir'atu akhi. Karena ada makna hadis, mukmin itu adalah merupakan cerminan bagi saudaranya yang lain. Jadi kalau kita nih ngelihat cermin, kita bisa ngelihat mata kita sendiri nggak? Bisa. Bisa ngelihat mulut kita, wajah kita, badan kita, bisa ngelihat. Nah, saudara kita itu bagaikan cermin. Jadi kalau saudara kita baik, kitanya juga harus baik. Kalau saudaranya kita nggak baik, jangan ngikutin. Nah, itu begitu. Nah, jadi pentingnya kita punya sahabat, punya kawan, punya saudara yang mampu menasehati kepada diri kita, memberitahu tentang kekurangan kita. Jadi kalau ada kawan kita, sahabat kita ngasih tahu kalau itu salah, kita jangan tersinggung, jangan marah, beruntung sebetulnya. Karena yang kita lakukan itu salah, yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya, yang kita lakukan itu dosa. Nah, kawan kita, sahabat kita ngasih tahu tentang kebenaran, kita terima, kita senang, bukan marah, bukan benci, enggak. Itu bagian dari kasih sayang saudara kita. Karena tujuannya untuk kembali kepada kebaikan si orang tersebut. Jadi kalau ada kawan kita ngasih tahu, menipelit, infak wae 5.000 mending teu keluar mah. Ayo atuh keluarkeun misalnya. Nah, itu kawan kita ngasih tahu begitu itu baik kan tujuannya, baik supaya dia itu mau sedekah karena tahu ini orang pelit. Nah, jangan lantas langsung tersinggung, enggak begitu. Kita harus bersyukur ada kawan saudara kita ngingetin. Nah, jadi saudara kita itu cerminan untuk seorang mukmin, itu cerminan untuk saudara yang lainnya. Kemudian qala ba'duhum, telah berkata sebagian para ulama, man syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi. Sebagian para ulama berkata bahwasanya siapa orang yang dia itu gurunya itu kitab, fa khata'uhu aktsaru min sawabihi, maka pasti salahnya itu lebih banyak daripada benarnya. Jadi kalau ada orang hatta nih umpama, dia ngerti bahasa Arab, tapi dia nggak pernah ngaji ilmu Al-Quran, disodori kitab, bisa dia paham maksudnya, artinya paham, karena dia bisa bahasa Arab. Tapi berhubung dia itu nggak pernah ngaji ilmu Al-Quran itu, bisa kemungkinan salah nggak kira-kira? Bisa kemungkinan keliru nggak? Bisa. Kenapa? Karena belum pernah ngaji, belum pernah belajar ilmu Al-Quran. Meskipun dia itu jago bahasa Arabnya, meskipun dia itu jago ilmu nahwunya, jago ilmu sarafnya, tapi berhubung dia itu belum pernah belajar, belum pernah ngaji sama guru, kemungkinan salahnya itu lebih besar daripada benernya. Nah, makanya enaknya itu kita itu ketika memberikan pemahaman kitab sama orang, memberikan ilmu sama orang, ilmu yang kita berikan itu kita pernah ngaji dulu. Kenapa? Karena enak, ada tanggung jawabnya. Oh, kalau bab ini nih guru saya dulu pernah jelasin begini. Gurunya lagi pernah jelasin bab ini begini, terus nyambung begitu. Nah, itu pentingnya punya guru itu begitu, nyambung penjelasannya. Jadi tidak berbicara dengan akalnya, apalagi akal-akalan. Karena kita ini apa ya maksudnya? Biarin dah, sesuai pemahaman saya saja. Yang penting orang itu paham, orang itu ngerti. Nah, kalau orangnya punya guru, dia nggak berani ngomong sesuatu yang dia itu belum pernah belajar, belum pernah ngaji dulu. Nah, makanya kalau orang dia itu gurunya sebatas kitab, ngandelin kitab, nggak butuh guru, nggak kepengen punya guru, pasti kesalahannya lebih banyak.
kesalahannya lebih besar daripada benarnya. Ruwiya an Abi Yazid annahu qala, diriwayatkan dari Abu Yazid annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, "Malam yakul lahu ustadzun fa ustadzuhu syaitan." Dan siapa orangnya yang dia itu tidak punya guru, maka gurunya setan. Kira-kira kalau kita punya guru setan mau enggak kita? Enggak kan? Setan itu sampai kapanpun gak bakal benar. Beda sama malaikat. Malaikat sampai kapanpun pasti benar. Nah kalau manusia bisa benar, bisa salah. Nah, tapi kalau kita punya guru, gurunya setan, bakal benar nggak? Enggak, orang pasti selamanya dia itu tersesat, pasti selamanya dia itu bakal nggak benar. Nah kalau kita nih nggak punya guru, maka gurunya setan. Hati-hati. Maka beruntung kalau kita punya guru, punya murabbi, punya syekh yang jelas anak keilmuannya, yang jelas dulu dia pernah ngaji, yang jelas dia itu pernah belajar ilmu ini, jelas keilmuannya. Nah ikutin orang-orang begitu, guru-guru begitu tuh ikutin. Tapi kalau kita kira-kira ragu nih punya ada guru, gurunya dia ngaji di mana ya? Kayaknya nggak pernah ngaji deh. Terus ditanya, "Ustaz ngajinya dari mana?" "Ya saya mah sendiri saja, otodidak." Tinggalin yang begitu. Hatta dia cerdas, hatta dia pintar, tapi dia nggak pernah punya guru, tinggalin orang-orang itu. Atau kadang-kala ada guru, betul dia itu orang berilmu, punya guru, tapi gurunya nggak benar. Contoh, dia nyesat-nyesatkan tahlilan, tidak boleh maulidan umpama. Nah kita itu tahu nggak sesuai nih dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya, tinggalin orang begitu. Nah, jadi punya guru itu amat sangat penting. Karena guru itu ketika dia punya guru, gurunya juga punya guru, terus nyambung sampai Rasulullah SAW. Semua apa yang diberikan, utamanya tentang keilmuan, itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dia itu tidak punya guru, ya keilmuan dia itu siapa yang akan bertanggung jawab? Apa dia mampu mempertanggungjawabkan hanya untuk dirinya sendiri? Ya, makanya pentingnya punya guru. Kemudian ra'a ba'dhum fi kitabin al-habbatu sauda shifaa'un min kulli da'in. Faqara'aha al-hayyatu as-sauda bil muthannati tahtiyah. Fa akhadha hayyatun sauda fa akalaha fa amathu wa qatalathu. Nah di sini diriwayatkan ada seseorang ketika dia itu membaca di dalam satu kitab yang harusnya bacaannya itu al-habbatus sauda syifa'un min kulli da'in. Habbatus sauda itu adalah merupakan obat bagi segala penyakit. Nah itu teksnya itu begitu. Tapi ini orang dia bacanya itu bukan al-habbatus sauda, tapi al-hayyatus sauda. Hayyah itu artinya ular. Al-habbatus sauda ya kalau bahasa kita jintan hitam. Tapi kalau al-hayyatus sauda artinya apa kira-kira? Ular hitam. Jauh nggak berarti maknanya? Jauh. Ini karena orang ini dia itu salah baca. Yang harusnya dia itu bacanya al-habbatus sauda, dia bacanya al-hayyatus sauda. Yang harusnya jintan hitam itu adalah merupakan obat bagi setiap penyakit. Dia memahaminya ular hitam itu adalah merupakan obat bagi setiap penyakit. Dia nyarinya bukan jintan hitam, nyarinya ular hitam. Nah kira-kira pemahaman dia bagaimana kira-kira? Bahaya atau enggak kira-kira? Wah.
bakal tersesat itu orang. Nah karena ini dia itu salah baca, yang harusnya itu ba titiknya 1, dia bacanya jadi 2, titiknya 2, jadi ya. Al-hayyatu sauda, jadinya ular hitam. Akhirnya ketika dia baca kitab nih, oh ternyata nih ular hitam itu, kata kitab ini adalah obat bagi setiap penyakit. Karena dia punya penyakit, akhirnya nyari ular hitam, cari dia ke kebun atau ke hutan umpama, dapat tuh ular hitam, dia ambil ular hitam. Nah, kan habatus sauda kan kita konsumsi diminum. Nah akhirnya dia juga fa'akhadha hayyatus sauda, maka kemudian dia mengambil ular hitam, fa'akalaha, maka dia makan itu ular hitam. Itu ular hidup dimakan, bagaimana kira-kira? Fa'amadhu, maka ular yang tadi dimakan tersebut membutakan matanya. Ya kira-kira ular hitam masih hidup mau dimakan. Wa qatalathu, dan ular itu membunuh kepada dirinya. Kenapa itu gara-garanya? Gara-gara tidak punya guru, memahami kitab sendiri. Karena dia nggak tahu ini bacanya gimana ya. Al-habbatu apa al-hayyatu? Dia nggak paham nih maknanya. Akhirnya dia cari satu-satu umpama di kamus. Oh ini al-hayyatu ular. Oh ular nih berarti. Karena dia belum pernah dengar hadis ini sebelumnya, dia pahami sendiri. Nah itulah berkat dia mengandalkan akalnya sendiri. Jadi kalau nggak pernah ngaji, dia paham-pahamkan sendiri. Nah khawatir kawas ini seperti ini, dia nggak ngerti, dia nggak paham, akhirnya membahayakan dirinya. Salah pemahaman saja bisa membahayakan dirinya, juga bisa membahayakan orang. Coba kalau umpama anak salah baca nih juga, ngasih tahu sama antum semua, ternyata ini al-hayatus sauda itu ular hitam. Anak ngasih tahu ke antum begitu, anaknya salah baca, bahaya kan? Bahaya. Oh, ular hitam itu bisa jadi obat buat penyakit. Ibu saya punya asam urat nih, mesti nyari ular, kata ustadz nih malam nyari ular, dikasih sama bapak, ini ular hitam, mati nggak kira-kira itu? Karena salah memahami. Itu padahal cuma beda titik. Al-habbatu tulisannya sama, alif lam ha ba ta, itu sama tuh. Karena dia lihatnya kayak ba itu bukan ba, kayak iya. Atau umpama kitabnya itu gundul semua, nggak ada titiknya. Coba antum bayangin. Nah kalau sekarang sebetulnya kita enak. Kalau dulu kan Al-Quran itu nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, iya kan? Nah, kita kan tinggal baca ya. Coba kalau Al-Quran masih gundul, bisa baca nggak kira-kira? Ada harokatnya saja kita jarang baca, apalagi nggak ada harokat. Iya nggak kira? Ada harokatnya saja kita jarang baca, apalagi gundul. Makanya pentingnya punya guru itu begitu, bisa ngarahin sama kita, tarbiyah kita, memberikan pemahaman sama kita, pengetahuan sama kita, supaya kita ini tidak menjadi orang yang tersesat. Itu begitu. Satu lagi, qalu, telah berkata para alimul ulama, wala yakhudul ilma illa mimman kamulat ahliyatuh. Dan janganlah kalian itu mengambil ilmu kecuali dari orang yang sempurna keahliannya. Jadi kalau kita mau ngaji, mau dapat ilmu, nggak boleh kita nyari ilmu kecuali orang tersebut itu mesti sempurna keilmuannya, mesti paham ilmu yang diajarkannya, mesti ngerti ilmu yang disampaikannya. Lah kalau dia nggak ngerti, dia nggak paham, bagaimana mau menerangi kepada orang lain? Bagaimana mau memberi pendidikan kepada orang lain? Bagaimana mau memberi pengetahuan kepada orang lain kalau diri sendirinya saja nggak ngerti tentang ilmu yang disampaikannya? Wa zaharat diyanatuh, dan jelas agamanya, keagamaannya itu jelas. Oh benar nih ini orang Islam, keislamannya itu baik, keislamannya itu benar. Nah itu mesti begitu, mesti detail. Makanya sering guru-guru kita bilang, kalau kita mau cari guru tuh lihat dia bermazhab nggak.
Oh mazhabnya misalkan dia mengambil mazhabnya Imam Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Ahmad. Nggak cukup itu tuh. Jadi yang pertama lihat dia bermazhab nggak. Kemudian yang kedua, dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, ikutin. Oh ternyata bukan. Dia bermazhab, tapi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, umpama Syiah, jangan diikutin. Oh dia itu ikut tasawuf nggak? Ikut thariqah nggak dia? Umpama thariqahnya Ghazaliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah atau yang lain sebagainya. Ikutin guru begitu. Tapi kalau nggak bertasawuf, nggak berthariqah, ntar dulu. Jadi dia itu mesti bermazhab, berarti mazhab fikih. Kemudian mazhab mazhab kalamnya dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut Asy'ariyah atau Maturidiyah. Oh dia itu bertasawuf. Tasawufnya ikut tasawuf siapa? Umpama ikut tasawufnya Imam Ghazali, oh berarti thariqahnya Ghazaliyah. Oh tasawufnya ikutnya Syekh Ahmad Tijani, oh berarti thariqahnya Tijaniyah. Nah itu begitu. Jadi ukuran standarnya itu 3 ini. Dia bermazhab, alirannya jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga dia bertasawuf. Jadi ukuran standar. Nah itu mesti begitu. Jadi kita ini biar nggak salah, biar nggak dibawa sesat. Makanya ada orang dia bermazhab, dia Ahlus Sunnah, tapi dia ngafir-ngafirkan orang yang bertasawuf, dia ngafir-ngafirkan orang yang berthariqah umpama. Nah itu jangan diikuti juga yang begitu. Makanya banyak orang-orang Wahabi itu sebetulnya ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kadang-kadang kita tuh pegel kalau lihat ada orang Wahabi dia ngajar begitu, bid'ah-bid'ahkan maulid. Bahkan terus makom-makom para wali-wali yang di Jakarta, makam luar Batang itu nggak ada itu. Itu makomnya Mbah Priuk nggak ada itu. Itu cuma bangunan yang dibikin begitu, terus orang minta-minta doa begitu. Dia orang pinter, tapi dia nyeleneh, nggak percaya, nggak bertasawuf, nggak berthariqah. Hati-hati juga. Jadi mesti standar 3 ini mesti ada di dalam seorang guru. Dia bermazhab, dia alirannya jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga dia bertasawuf. Jadi jangan disangka ulama-ulama ahli fikih itu tidak bertasawuf, salah besar. Semua ahli fikih itu bertasawuf. Begitupun ulama tasawuf itu pasti dia itu pun menganut ilmu fikih, bermazhab. Jadi jangan disangka orang bertasawuf itu tidak bermazhab, enggak, salah besar. Nah, jadi 3 ukuran itu mesti ada di dalam diri seorang guru. Kalau kurang saja dari salah satu, hati-hati. Mungkin dia di dalam bab fikihnya sama, di dalam ilmu kalamnya dia sama, tapi di dalam tasawufnya kadang-kala beda. Bedanya kenapa? Nyalahin. Ngapain orang mesti zikir ribuan setiap hari, terus kadang-kala baca tahlil kepalanya mesti belok kanan kiri, disalah-salahin, disesat-sesatkan. Zikir mah zikir aja, gak usah sampai geleng-geleng kepala. Umpama dia bermazhab, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia nggak bertasawuf, hati-hati juga, khawatir menyesatkan. Jadi standar ukuran utama bermazhab, alirannya jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, juga dia bertasawuf. Wa tahaqqaqat ma'rifatuh, dan mumpuni pengetahuannya, mahir, jelas, cerdas pengetahuannya. Jadi kalau nyari guru, mau dapetin ilmu, nyari ilmu mesti begitu orangnya. Wastaharat siyanatuh wasiyadatuh, dan si guru tersebut dia itu terkenal dengan penampilannya, dengan kemuliaannya. Jadi penampilannya dia jelas, kemuliaannya dia jelas. Itu mesti begitu nyari guru. Jadi kudu sempurna keahliannya, agamanya jelas.
Lihat tuh dia punya guru, itu gurunya nih, dia setiap harinya itu sesuai syariat nggak? Atau nggak sesuai? Oh lihat tuh gurunya itu dia bermazhab nggak? Oh gurunya itu dia alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Oh gurunya itu dia bertasawuf, oh udah ikutin. Itu mesti begitu. Kita ini mesti kudu mampu merinci. Kan kita ini kepengen jadi orang bener kan, pengen jadi orang yang selamat. Kalau kita mau jadi orang selamat, ngikutin sama guru yang betul-betul gurunya akan membawa keselamatan untuk kita. Tapi kalau kita ini kepengennya selamat, punya gurunya nggak bener, kira-kira bakal selamat nggak? Nggak bakal bisa. Kata niat kita ini bener, pengen jadi orang bener, orang baik, tapi gurunya nggak bener. Gurunya ngawur, gurunya nyeleneh, gurunya keluar dari syariat, nggak bisa kita ngikutin begitu. Nah, jadi kita nih mesti wajib punya guru, karena guru itu yang akan mentarbiyah diri kita, memberikan pengetahuan kepada kita, utamanya ilmu agama, karena ilmu agama itu ilmu yang sangat penting. Makanya kayak tadi pemahaman di dalam hadis tersebut, kalau salah pun jadi bahaya buat diri kita, apalagi buat orang. Dirinya saja berbahaya, menjadikan bahaya, apalagi buat orang lain. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ada di rel syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.